Saat ini kita ke halaman 13. Ya. Jadi permasalahan yang keempat tentang tarawih. Ya, ini ada alasan Syekh menulis tentang masalah keempat yaitu tarawih, karena masalah ini sering muncul setiap pada bulan Ramadan dan perselisihannya itu makin nyata. Ya, bahkan ya, bukan perselisihan lagi, yang menganggap apa yang amal-amal yang kita lakukan ini ya dengan sholat 20 rakaat itu dianggap ya sebagai kesalahan. Nah, oleh sebab itu beliau menyatakan dalam ya, yang pertama, kata-kata pertama beliau mengatakan ingkana huna hilafun fa huwa aidun mimma yanbaghi adamu tabadulil inkar bisa nih. Jadi ini ada perselisihan ya, dia melihat perselisihan yang nyata, maka seyogianya ini sebenarnya tidak perlu ya, tidak menjadikan sebuah keingkaran ya, dengan keadaan seperti ini, kata beliau ya. Jadi beliau dalam kalimat pertamanya seperti itu ya. Perselisihan ini terus menerus terjadi, bahkan luar biasa ya, sampai menyalahkan amaliyah perbuatan kita yang 20 rakaat itu. Nah, oleh sebab itu dia mengatakan wahia indana, dan tentang sholat tarawih itu indana dalam pendapat kami, nahnu yaitu kami asy-Syafi'iyah, yang kita umumnya ya, masyarakat di Indonesia adalah mazhabnya Syafi'iyah, bahkan kata beliau wa fi madhabi ahli sunnah wal jamaah, dan dalam mazhab ahli sunnah wal jamaah itu semua sepakat 4 imam mazhab isruna rakaatan 20 rakaat. Jadi amaliyah yang 8 rakaat itu justru nggak ada, Pak. Justru kita Syafi'iyah dan mazhab yang lainnya, 4 mazhab yang lain itu isruna rakaatan, ada 20 rakaat. Wahia, dan dalam tarawih itu sunnatan ain ya, muakkadun. Jadi sunnahnya hukumnya sunnah, Pak. Sunnah ain itu sunnah yang utama, apalagi kata muakkadatun ya. Jadi yang paling utama sunnah, tapi yang paling utama. Lirijali, bagi orang laki-laki, bagi kita laki-laki, wan nisa'i, dan perempuan ya. Jadi bagi kita ya itu hukumnya sunnah muakkad. Jadi bukan fardu ya, Pak, tapi sunnah ain muakkad ya. Jadi sunnah yang paling utama, jangan sampai di bulan Ramadan kita tidak menjalankan sholat tarawih, karena sunnah, Pak, sunnah yang paling diutamakan gitu loh, bagi laki-laki maupun perempuan. Dan kemudian indal Hanafiyah, dan pendapat Hanafiyah, ulama Hanafi. Nah, ulama Hanafi itu ada di mana, Pak? Di India bagian utara, kemudian di Turki ya, kemudian sebagian di pecahan Uni Soviet, itu mazhabnya Hanafiyah, Pak. Bagaimana pendapat ulama-ulama Hanafiyah? Nah, dikatakan wal indal Hanafiyah wa Syafi'iyah, dan Syafi'iyah berkembang di mana? Di Mesir ya. Kemudian sebagian di India, di Malabar ya. Makanya ada Syekh Malibari ya, pengarang kitab Fathul Mu'in, karena dia di Malabar, Pak ya. Malibari itu di Malabar, di India. Kemudian di Indonesia di umumnya adalah di Asia Tenggara, itu mazhabnya Syafi'iyah. Wa Hanabilah itu apa? Mazhab Imam Hambali, itu di Timur Tengah, Pak. Wal Malikiyah, dan ini di Afrika bagian utara, itu semua sepakat isruna rakaatan, ada 20 rakaat sholat tarawih gitu ya, Pak ya. Kemudian wa tusannu fihal jamaah ainan, dan disunahkan di dalamnya berjamaah, Pak ya. Sunnahnya sunnah ain, jamaahnya itu sunnah ain, jadi sunnah yang diutamakan, Pak. Jadi kalau bisa ya berjamaah. Nah, jamaahnya di mana? Bareng-bareng, Pak, bersama-sama di masjid ya. Untuk apa syiar Islam, Pak? Dengan kita sholat di masjid itu menampakkan syiar Islam ya, bersama-sama ya. Kalau bisa sampai terakhir, sampai imam turun menyelesaikan sholatnya. Karena ada apa? Di sana ada witir, Pak. Witir itu kan sholatnya sendiri-sendiri kan, tapi khusus pada bulan Ramadan
witir itu bersama-sama dan pahalanya sangat besar, gitu loh Pak. Sayang Pak, ya, tidak sampai selesai. Nah ini Pak, indah Syafi'iyah, sedangkan pendapat Syafi'iyah wal Hanabilah wal Malikiyah. Perhatikan Pak. Jadi Syafi'iyah, Hanabilah, Malikiyah, jadi ulama-ulama Syafi'i, ulama mazhab Imam Hambali, ulama-ulama Imam Maliki, kalau mereka mengatakan al-jama'atu fiha mandubatun, bahwa berhukum berjamaah pada sholat tepat tarawih itu mandubah. Mandubah itu artinya disunahkan Pak. Jadi kita disepakati semuanya Pak, imam mazhab Pak, Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa jamaah itu hukumnya disunahkan. Wal Hanafiyah, sedangkan mazhab ulama Hanafiyah, kalau mereka mengatakan al jama'atu fiha sunnatu kifayatin. Dalam mazhab Hanafiyah Pak, dalam ulama-ulama ini mengatakan sunnahnya sunnah kifayah. Sama kayak fardu kifayah. Kalau fardu kifayah Pak, kalau satu orang sudah melaksanakan maka gugur kewajiban yang lainnya. Nah sunnah kifayah juga, ya, dia dikatakan ini sunnah kifayah ahlil hayyi, ya, bagi penduduk kampung. Ya, jadi kita di sekitar sini Pak, wah, sunnahnya harus ada satu yang melaksanakan dalam masjid gitu. Maka dikatakan kalau sudah satu yang melaksanakan masjid, walau qoma ba'dhum, seandainya mereka mendirikan sebagian, sakotot tolak, maka gugur tuntutan anil bagin atas yang lainnya Pak. Sama kalau kita misalnya menyolatkan mayit itu